Shalom Super Youth. Shalom Super Youth. Yang siap memuji Tuhan, yang siap meninggikan nama Tuhan, boleh sorakan haleluya. Sama-sama kita mau bangkit berdiri. Sebelum dunia ini ada, kuasamu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sama-sama tentang lagi buat Tuhan. Sama-sama kita mau nyanyikan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Sama-sama kita mau angkat tangan kita mau serukan. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatanmu heran, dulu sekarang selamanya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, mu heran, dulu sekarang selamanya. Oh, 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 oh. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Hidupku penuh mujizat. Sama-sama kita katakan dengan iman. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Mari siap kita bangkit dan serukan nama Tuhan yang hebat. Ya Tuhan yang berdasar dan berkuasa atas hidup kita. Na 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 na. Sekali lagi nyatakan. Na 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 na. Bangkitlah dan berkatakan.
Yesusku berkata, ku kuat melangkah bersama Dia. Ku memuji, ku bersorak, ku mengangkat tinggi panjinya, panji kemenangannya. Ku bernyanyi, ku bersorak,
Shalom teman-teman. Shalom. Oke. Pertama-tama aku mau menyambut semuanya selamat datang di ibadah kita IFGF Youth Super Youth yang keren banget. Nah di hari ini spesial banget kita kedatangan dua teman baru kita. Ada yang udah tahu? Namanya Glenn sama Jojo. Ya teman-teman Asyar bisa datang ke Glenn sama Jojo untuk memberikan formulir ya. Jangan lupa dicatat ya teman-teman. Oke, selamat datang Glenn dan Jojo. Selamat bergabung dengan kita keluarga Super Youth. Oke. Ya, kemudian next. Nah, selamat ulang tahun untuk teman-teman kita yang merayakannya di minggu ini. Ya, yang pertama ada Vincentius Ivan. Hadir gak ya Ivan? Oke. Kemudian di tanggal 5 Mei ada Timothy Immanuel. Ya di sini Timothy. Timothy bisa maju ke depan. Oke. Dan selanjutnya singer kita Kakak Farel tanggal 8 Mei. Dan tanggal 10 Lau Samuel atau dikenal dengan Kosem. Ya Kosem hari ini tidak hadir. Oke, jadi di sini yang hadir Farel sama Timothy. Kita nanya-nanya sebentar ya. Timothy sama Farel di tahun ini apa yang menjadi cita-cita atau harapannya? Dimulai dari yang lebih gede dulu aja. Farel. Harapannya apa ya? belum. Harapannya ya pekerjaannya dilancarkan, dipermudah, rezekinya ditambah. Sudah, amin. Lebih dekat sama Tuhan juga. Oke, lanjut Timothy. Kalau aku sih harapan di tahun ke depan ini semoga aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dan lebih rajin. Sama hubunganku dengan Tuhan bisa lebih dekat lagi. Luar biasa, semuanya pengen lebih dekat sama Tuhan. Untuk itu saya minta tolong Pastor Septian untuk mendoakan. Teman-teman kita berdoa. Kita berdoa ya buat Farel sama Timothy. Kita berdoa bersama. Kami bersyukur Tuhan untuk sore hari ini. Kami bersuka cita karena berkat-Mu atas kami selalu baru, selalu melimpah atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan dalam minggu-minggu ini teman kami Farel dan Timothy berulang tahun. Kami percaya hari-hari yang lalu Tuhan sudah menyertai kehidupan mereka. Mereka ada di tempat ini bersama-sama memuji, menyembah Engkau, melayani Engkau Tuhan. Kami menyerahkan kedua teman kami ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. 1 tahun ke depan Tuhan melakukan perkara yang ajaib. 1 tahun ke depan Tuhan menyatakan kemuliaan-Mu atas kehidupan mereka Tuhan. Pada masa mudanya Tuhan pakai mereka secara luar biasa. Apapun yang mereka kerjakan, Tuhan membuktikan bahwa Engkau Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang disembah, Engkau Tuhan yang ada di dalam kehidupan mereka. Kerinduan Farel, kerinduan Timothy untuk lebih dekat dengan Engkau Tuhan. Tuhan Engkau mendengarkan, Engkau tahu isi hati mereka, kerinduan mereka Tuhan. Pakai masa muda mereka semakin luar biasa, semakin heran Tuhan di mata-Mu mereka. Engkau pakai sebagai alat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Berkati Tuhan untuk Farel pekerjaannya, jadikan pekerjaannya, jadikan apapun yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa untuk Timothy Tuhan, untuk studinya kami berdoa supaya Tuhan membedakan Timothy dengan teman-temannya yang lain karena dia orang yang sangat mengasihi Engkau, orang yang selalu rindu mendekat kepada Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi Tuhan, perjalanan hidupnya mereka Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Tuhan berkati. Oke, selamat ulang tahun Timothy dan Farel. Kita ada sedikit hadiah nih. Ada yang mau ngefoto enggak? Oh iya, foto dulu. Sudah? Ya, selamat ulang tahun Timothy dan Farel. Dan kemudian aku nggak berhenti untuk mengajak teman-teman hadir ke iCare yang sudah kita
sediakan kayak makanan. Yang pertama ada iCare Sabtu, namanya iCare Sabtu, tapi setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Kemudian ada iCare Promedia hari Rabu jam 7:30 malam di gereja. Dan juga di hari Rabu iCare for You, ini iCare-nya para cowok-cowok juga di gereja tapi jam 7 malam. Nah, teman-teman bisa gabung ke iCare di mana yang teman-teman merasa nyaman dan bisa bertemu bareng. Yuk kita datang ke iCare. Dan di hari Kamisnya kita ada acara spesial yaitu doa revival. Buat teman-teman yang pengen lebih lagi merasakan hadirat Tuhan, bisa sharing, bisa berdoa, bisa menyembah lebih dalam lagi. Ayo kita ikut doa revival. Setiap hari Kamis jam 7 malam. Ya, dan kemudian ada Youth Conference, iklannya bisa ditampilkan ya. Ini buat teman-teman yang pengen ikut Youth Conference, ini ada Indonesia Youth Conference tanggal 26 sampai 28 Juni. Ya, teman-teman bisa ikut kalau pengen mengikuti conference, bisa kenal teman-teman youth lebih banyak lagi. Dan untuk teman-teman yang kemarin belum sempat mengisi formulir data jemaat, nanti pada saat pulang yang belum mengisi bisa mengambil formulirnya di pintu keluar di teman-teman kita asyar ya. Dan kelas Discipleship Journey akan dimulai setelah ibadah. Pastikan teman-teman yang kemarin sudah mendaftar, datang ya nanti untuk mengikuti kelas Discipleship Journey. Yang terakhir kita mau berdoa untuk persembahan. Yuk teman-teman bisa menyiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita sama-sama berdoa sebelum memberikan persembahan. Selamat malam Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar bagi setiap kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap apa yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kami. Saat ini Tuhan kami mau memberikan sedikit dari apa yang kami miliki, biar apa yang kami berikan dapat berguna bagi kemuliaan nama Tuhan, bagi pelebaran kerajaan Tuhan di muka bumi ini. Berkati tangan-tangan yang memberi Tuhan, Engkau kembalikan berlipat-lipat kali ganda. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami memberi dengan sukacita, haleluya, amin. Selamat memberi teman-teman, Tuhan Yesus memberkati. Kami rindu untuk kami lebih dalam lagi di dalam-Mu Tuhan. Dan seluruh kehidupan kami serahkan kepadamu untuk memuji, menyembah, dan meninggikan nama-Mu. Just wanna speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just wanna speak the name of Jesus. Till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like the fire. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan buat Tuhan.
I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Sekali lagi kita mau serukan buat Tuhan. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. We call upon your name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadow. Burn like a fire. Mari angkat kedua tangan kita mau serukan. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. One more time, shout Jesus, come on. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Oh, shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Come on, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like. Dengan penuh iman kita mau serukan lebih lagi buat Tuhan. Shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. One more time, shout Jesus. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the street, Jesus in the darkness over every enemy.
worship Him. Kami menyerukan nama-Mu Tuhan, meninggikan Kau, memuliakan nama-Mu, Allah yang kudus, Allah yang ajaib, Allah yang perkasa. Tuhan Raja kami, nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, yang bertahta dan berkuasa dalam seluruh kehidupan kami. Buka hati kami Tuhan. Sadarkan kami. Kuatkanlah kami Tuhan. Kami sadari bahwa kami membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami. Kami butuh untuk Engkau bekerja dan berkarya di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan hati kami rindu untuk Engkau lebih dekat lagi kepada kami, dan kami lebih dekat lagi kepada Engkau Tuhan, untuk kami bisa tinggal di dalam-Mu dan Engkau tinggal di dalam kami.
membawa penyertaan, membawa cahaya kehidupan, dan membawa harapan bagi setiap kami. Tiada yang lain Tuhan. Tiada yang lain yang ada di dalam kami. Sebab hanya Engkau yang layak untuk dipuji, disembah dan ditinggikan. Nama atas segala nama, Raja atas segala raja. Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang setia, yang selalu ada buat kami semua. Apapun apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, apapun yang sedang kami alami, Engkau Tuhan beserta dengan kami. Engkau Tuhan selalu ada dengan kami, selalu ada di sisi kami, selalu ada di dalam kami. Engkau Tuhan tak pernah meninggalkan kami, selalu ada buat kami, menguatkan kami, mengubahkan kami, membuat kami layak untuk memuji Engkau, menyembah Engkau, Tuhan kami Yesus. Biarlah dalam kehidupan kami Tuhan, kami disadarkan lebih lagi tentang begitu besarnya perbuatan-Mu dalam kehidupan kami. Begitu tak terbatasnya kasih-Mu yang Kau curahkan kepada setiap kami. Kami tahu Tuhan, biarpun kamu tak menyadarinya, tapi kuasa-Mu, hadirat-Mu ada buat setiap kami, dan kami rindu untuk Engkau Tuhan berkarya di dalam kehidupan kami. Tumbuhkanlah kerinduan hati kami Tuhan, kuatkanlah iman kami, biar kami bisa untuk lebih dekat lagi kepada-Mu, masuk di dalam hadirat-Mu. Biar setiap kami Tuhan yang mau membuka hati, yang mau menyatakan kerinduan kami, yang dengan rendah hati menerima Engkau, Tuhan, untuk hadir dan berkarya di depan kami, supaya kami dapat diperbaharui, dilayakkan, dan dikuatkan, dan diberikan harapan oleh Engkau, Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami pulang membawa kemenangan, membawa sukacita yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu dari dulu, sekarang, sampai lama-lamanya. Haleluya, amin. Teman-teman silakan untuk duduk.
Ya, teman-teman, kalau menurut Alkitab, haus dan lapar akan firman Tuhan itu kita itu kayak rusa yang haus, ya. Kayak rusa yang haus. Kayak kita kalau haus itu kita pasti pengen banget minum ya kan. Ya. Tapi ini kalau menurut Alkitab, ya. Coba off topic dikit ya. Kalau menurut Aaron kayak gimana? Ya. Kalau menurutku teman-teman, ya, haus dan lapar akan Tuhan itu tuh kayak next. Nah, kayak rindu ketemu sama gebetan. cerita dikit ya. Aku tuh awal masuk kuliah, ya ada teman kuliahku tuh cewek pastinya. Namanya Cindy teman-teman. Aku suka sama orangnya, gitu kan. Dan ya, oh cuma rekam kok. offline, enggak apa-apa. Ya, aku ajak ngobrol gitu kan, aku deketin. Satu kali berhasil nih. Aku ajak nonton film. Udah aku rencanain ya kan. Dijemput pakai mobil gitu kan. Terus kita nonton film. Selesai nonton film makan malam gitu kan. Nah, harusnya habis itu aku tembak gitu kan teman-teman. Aku gak sabar nunggu hari itu karena aku janjian waktu itu ya. Kalau gak salah aku janjian hari Selasa, nontonnya tuh hari Kamis. 2 hari gak bisa tidur, hari ngantuk. Enggak ya? Enggak. Rencananya tuh berjalan lancar teman-teman. Aku jemput dia pakai mobil. Kita nonton film. Selesai nonton film, ditelepon sama mama suruh pulang. Iya. Ya udahlah ya, mungkin bukan rencananya Tuhan. Ya lain kali ya. Tapi gitu teman-teman. Aku juga sama. Waktu aku haus dan lapar akan Tuhan gitu ya. Aku kepengen banget ketemu sama Tuhan itu ya. Aku paling gak sabar nunggu hari Sabtu. Karena waktu itu kayaknya juga iCare yang ada di bawahnya Youth itu juga belum ada. Aku nunggu banget gitu kan kapan hari Sabtu. Nah, tapi ya teman-teman, kok bisa sih? Kok bisa kita tuh haus dan lapar akan Tuhan gitu kan? Ya sama kayak aku suka sama Cindy. Aku kenal sama orangnya gitu kan. Begitu juga kalau aku sama Tuhan, aku kenal. Aku berusaha mengenal gitu kan, siapa sih Tuhan itu gitu kan. Apa kesukaannya Tuhan gitu kan. Sama kayak Cindy. Nah. Cukup. Kenapa harus teman-teman? Kenapa kita harus punya rasa haus dan lapar akan Tuhan? Karena waktu kita punya desire-nya itu ya, waktu kita punya haus dan lapar akan Tuhan, kita bangun hubungan yang serius sama Tuhan. Tuhan bisa serius sama kita, dan kalau Tuhan serius sama kita, apa yang kita mau
Apa yang kita mau itu Tuhan kasih teman-teman. Aku masih ingat dulu zamannya Lego masih ngetren ya, mainan Lego. Masih ngetren itu. Aku kepengen banget sama Lego pesawat gitu kan. Lego pesawat angkot keren teman-teman. Bentukannya tuh pintunya bisa dibuka gitu kan, ekornya bisa ditekuk. Keren banget. Aku pengen banget, tapi harganya mahal. Harganya mahal. Cuma buat mainan gitu aja 1,6 juta. Mahal banget. Tapi ya itu teman-teman, aku berdoa dan terus berdoa gitu kan. Tak seriusin nih hubungan sama Tuhan gitu kan. Tuhan, aku pengen gitu kan. Itu aku saking kepengennya ya teman-teman, bayangin aku keliling mall gitu kan. Tiap kali keluar kota aku pasti sempetin ke toko mainan gitu kan buat nyari ada nggak ya nih Lego gitu kan. Dia dapat. Udah mahal gitu kan, ternyata barangnya juga langka. Sampai akhirnya ada Imlek, ada perayaan Imlek dan aku dapat angpau. Jumlahnya pas teman-teman buat beli Legonya itu di online. Dapat kan? Buat yang baru-baru ini, tahun lalu tuh aku berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku kangen naik pesawat gitu kan. Aku kepengen naik pesawat gitu. Tapi gimana ya, tiket pesawat itu kan mahal. Tiket pesawat itu juga mahal teman-teman. Ya akhirnya aku juga berdoa gitu kan. Aku berdoa. Tiba-tiba di grup WhatsApp kampus disebar tuh. Ada kegiatan company visit di Thailand. Dan aku coba daftar, aku nabung sama mama gitu kan. Thank you ya, Ma. Gak dapat pacar minimal dapat tiket pesawat lah. Akhirnya bisa teman-teman, aku berangkat ke Thailand gitu kan naik pesawat, aku seneng banget. Yang aku senengin naik pesawatnya. Ya ke Thailandnya juga bersyukur lah ya, ke luar negeri kapan lagi gitu kan. Nah, kita udah tahu nih sekarang apa itu haus dan lapar akan Tuhan gitu kan. Kita udah tahu alasannya kenapa kita harus punya perasaan itu gitu kan. Pertanyaan sekarang mulai dari mana? Pertanyaan itu sekarang mulai dari mana? Nah ini aku mau cerita lagi dari pengalamanku gitu kan. Pertama itu dari dengar firman Tuhan. Next. Nah. Pertama itu dari mendengar firman Tuhan. Aku tuh masih ingat teman-teman dulu tuh tiap pelajaran ini ya, tiap mata pelajaran komputer. Mata pelajaran komputer tuh biasanya habis guruku nerangin selama 1 jam. Terus 1 jam berikutnya itu dikasih waktu bebas. Dan di sana dan waktu itu ya aku akhirnya iseng dengerin khotbah. Akhirnya kayak tiap pelajaran komputer tuh aku mesti dengerin khotbah gitu kan, Walaupun aku waktu itu ya teman-teman belum serius-serius banget dengerin khotbahnya. Kadang masih tak sambil sama temen main Agario. Ada yang inget gak? Agario. Yang mantuk-mantuk cuma anak kuliah. Aku berasa tua nih guys. Ya itu aku kadang masih tak sambil gitu kan. Tapi akhirnya aku bisa serius teman-teman dengerin khotbah. Karena khotbah yang tak dengerin
dari pendeta-pendeta, ya random sih waktu itu aku milihnya apa aja yang muncul di YouTube gitu kan. Akhirnya aku bisa serius kayak aku dengerin khotbah gitu kan. Dan dari situ ya, kita bisa mulai dari situ teman-teman. Kita bisa membiasakan diri dengerin khotbah baik di gereja atau lewat YouTube gitu ya. Nanti dari situ kita bisa menumbuhkan kita bisa tumbuh rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kemudian teman-teman yang kedua itu kita bisa mulai dari doa. Ya. Kayak yang aku cerita barusan ya teman-teman. Kita bisa mulai rajin-rajinin doa dari apa yang kita pengen gitu kan. Kayak aku tadi cerita, aku kepengen punya mainan Lego. Ya aku doain gitu kan. Aku kepengen naik pesawat gitu kan. Ya aku doain gitu. Ya, kalau teman-teman belum terbiasa doain sesuatu selain rutinitas gitu kan, selain doa makan atau sebagainya gitu. Kita bisa mulai dari doain apa yang kita pengen gitu teman-teman. Karena dari kita berdoa, dari kita mendoakan apa yang kita pengen dan kita dapat itu dari Tuhan. Ya. Waktu kita dapat itu dari Tuhan, kita pasti seneng dong sama Tuhan gitu kan. Aku dapat nih dari Tuhan gitu kan. Tiket pesawat. Aku dapat nih pacar, nggak dapat sih. Kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Terus ya kalau mungkin teman-teman udah terbiasa dengan doa gitu kan, dengan doain apa yang teman-teman pengen gitu kan, ya teman-teman bisa lanjutin doain temennya yang lagi kesulitan gitu kan, doa bersyukur gitu kan, bisa diberkati Tuhan. Dari situ tuh nanti bisa tumbuh teman, bisa tumbuh rasa haus dan lapar akan Tuhan. Kemudian yang terakhir itu dari baca Alkitab. Di awal aku baca Alkitab itu teman-teman, aku bacanya itu nggak pernah sesuai urutan. Aku awal-awal baca Alkitab itu ya waktu itu tuh suka-suka aku gitu kan. Aku penasaran sama sejarahnya bangsa Israel, ya aku baca Kejadian Keluaran. Aku penasaran sama sejarah terbentuknya agama Kristen, ya aku baca kisah para rasul gitu kan. Bahkan ya teman-teman, aku penasaran sama monster di film aja, aku bisa baca kitab Wahyu gitu. Ada off topic dikit ya. Ini aku sering ini kalau mungkin teman-teman sering nonton film fantasi gitu kan. Sebenarnya tuh banyak film-film yang mereka terinspirasi dari cerita Alkitab gitu, atau pakai elemen-elemen yang ada di Alkitab. Ini aku ada contohnya film Indiana Jones. Cuma aku lupa Indiana Jones yang mana, itu tentang mencari tabut perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian, tahu kan yang kotak emas itu ada di filmnya Indiana Jones gitu kan. Terus aku pernah nonton ini anime Nier Automata judulnya. Itu ada karakter yang namanya Adam dan Hawa. Terus ada di film serinya Star Wars, itu mereka ngambil inspirasi dari perjalanannya orang Israel ke tanah perjanjian. Nah, ini yang paling banyak ya. Ini paling banyak tuh biasanya film kiamat ya, teman-teman. Film kiamat itu banyak banget ngambil dari kitab Wahyu atau dari ceritanya Nabi Nuh gitu kan. Film 2012 itu kan terinspirasi itu dari kisahnya Nabi Nuh kan. Akhir-akhirnya kan musibahnya air bah. Terus kapalnya juga dinamanya The Ark gitu kan. Terus ini juga kalau teman-teman nonton Chainsaw Man, itu musuhnya
ada musuhnya namanya Horseman of the Apocalypse. Itu juga ngambilnya dari Alkitab, dari kitab Wahyu. Nah, aku mulai baca Alkitab itu justru dari situ teman-teman. Justru dari waktu aku nonton film gitu kan. Wah, kayaknya ini ada nih. Kayaknya ini ada di Alkitab gitu kan. Aku baca kitabnya. Oh, ini kayaknya terinspirasi gitu kan. Terinspirasi dari kisah Alkitab. Akhirnya aku baca kisahnya di Alkitab itu kan yang asli kayak gimana. Dan waktu aku pakai cara itu, akhirnya aku bisa betah baca Alkitab. Karena ya ini karena hobiku menonton film gitu ya. Jadi asik gitu teman-teman. Kalau misalkan kita bisa nemu referensi-referensi di Alkitab itu kayak asik banget. Ya, atau mungkin kalau teman-teman suka baca novel fantasi gitu, suka baca novel fantasi atau mungkin baca komik, manga, itu kalau teman-teman sering baca Alkitab itu banyak banget referensi yang biasanya mereka ambil dari Alkitab, dan itu yang biasanya bikin aku betah untuk baca Alkitab lama banget. Nah, dari cara-cara yang aku sebutin ini teman-teman, itu semuanya membantu kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Dan kalau kita kenal pribadinya Tuhan, kita pasti pengen banget ketemu sama Tuhan. Balik lagi ke Cindy. Cindy itu sebenarnya waktu aku pertama kali ngelihat dia itu bukan perempuan yang menurutku ya, dia bukan perempuan yang menurutku cantik secara fisik. Biasa gitulah. Tapi justru aku suka sama dia. Iya, aku suka sama dia waktu aku tahu pribadinya dia gitu kan. Aku tahu dia kesukaannya apa, aku tahu dia pelayanan apa. Aku tahu caranya dia bersikap kayak gimana gitu kan. Justru itu yang bikin aku tertarik teman-teman sama Cindy. Dan kalau teman-teman tahu caranya Tuhan memperlakukan teman-teman seperti apa gitu kan. Sikapnya Tuhan sama teman-teman seperti apa. Ya itu yang bisa bikin teman-teman rindu ketemu sama Tuhan. Dan ya, aku kepingin ya teman-teman dari khotbah yang singkat yang aku sampaikan malam hari ini, teman-teman itu bisa tahu pentingnya memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan gitu kan. Teman-teman tahu caranya gitu kan, tahu cara menumbuhkannya. Kalau teman-teman malam ini nggak punya, nggak apa-apa. Kita mulai dari hal yang simpel kayak tadi gitu kan. Aku mulai dari nonton film. Dari nonton film aku baca Alkitab, akhirnya aku kenal sama Tuhan. Aku kepingin sesuatu, aku doain, akhirnya aku juga kenal Tuhan cara Tuhan memperlakukan aku seperti apa, cara Tuhan ngasih aku hadiah, memberkati aku seperti apa. Yuk mari kita berdoa. Next. Musisi bisa maju ke depan. Aku harap ya teman-teman dari cara-cara yang aku ceritain tadi, teman-teman bisa rindu ketemu sama Tuhan gitu kan, bisa nggak sabar nungguin hari Sabtu gitu kan, bahkan mungkin teman-teman sampai datang
Kak iCare datang ke doa revival. Ya teman-teman, mari kita bangkit berdiri, kita Biru sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku Tuhan.
kita malam hari ini, yang rindu, yang haus, dan lapar akan Tuhan, Engkau boleh letakkan tangan kananmu di dadamu. Teman-teman, sampai kapanpun Tuhan selalu merindukanmu. Mungkin kalau saat ini ada di antara kita yang sedang burn out, yang sedang mengalami masalah, terhimpit masalah. Mungkin saat ini ada yang kamu merasa bingung. Saat ini mungkin merasa atau dalam kondisi di mana enggak ada jalan keluar. Enggak apa-apa, itu justru kesempatanmu untuk bisa haus dan lapar lagi akan Tuhan. Kau menyadari atau enggak, Tuhan itu rindu saat-saat kita butuh Tuhan. Kapan terakhir kali engkau merasa butuh Tuhan? Kapan terakhir kali engkau merasa perlu Tuhan? Tuhan itu rindu saat-saat kita mencari Dia. Tuhan rindu saat-saat kita mengandalkan Dia. Tuhan rindu saat-saat kita berseru kepada Dia. Ini malam waktu yang luar biasa untuk kita kembali lagi mencari Tuhan, kembali lagi kita mengandalkan Tuhan, kembali lagi kita butuh Tuhan, kembali lagi kita haus dan lapar dengan Tuhan. Saat kita butuh Dia, saat kita cari Dia, saat kita andalkan Dia, Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakanmu. Dia tahu kok segala keadaan hati kita, Dia tahu segala keadaan kita, sedalam hati kita Dia tahu, Dia kenal kita, Dia kenal banget siapa kita. Dia tahu kondisimu saat ini, Dia tahu kondisi keluargamu saat ini, Dia tahu apa yang sedang kau pikirkan malam hari ini. Ya mungkin itu berat buat kalian, tapi percayalah bahwa yang kita hadapi hari-hari ini itu adalah kesempatanmu untuk kembali kepada Tuhan. Itu kesempatanmu untuk kembali lagi mengharap kepada Tuhan. Itu kesempatanmu lagi untuk mencari Tuhan, untuk mengandalkan Dia. Dia Tuhan yang tidak pernah mengecewakanmu. Ini saatnya kamu harus berseru kepada Tuhan lagi. Ini saatnya kamu kembali merindukan Tuhan lagi. Ini saatnya kamu kembali mencari Tuhan lagi. Malam hari ini engkau yang haus dan lapar akan Tuhan, kita nyatakan bersama-sama. Hanya Engkau Tuhan pribadi yang mengenal. Hanya Engkau pribadi yang mengenal. Engkau yang mengenal setiap kami Tuhan. Kau yang selalu mengerti kami Tuhan. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tuhan menjamah setiap hati yang rindu malam hari ini. Kau Tuhan pribadi yang mengenal. Pribadi yang mengenal hatiku.
dia ngomong kalau dia sangat mengasihimu. Dia sangat mempedulikanmu. Dan dia rindu saat-saat engkau mengandalkan dia. Dia rindu saat-saat engkau mencari dia. Tuhan, pegang kami terus Tuhan. Mungkin saat ini kami ada di masa-masa yang sulit. Tapi Engkau yang selalu memegang kami dengan tangan kanan-Mu, yang penuh dengan kekuatan, yang penuh dengan kemenangan Tuhan. Kami mau menurut Engkau ya Tuhan. Kemana Tuhan bawa kami mau ikut ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus, jagai setiap hati kami ya Tuhan, anak-anak muda di tempat ini. Jagai hati kami Tuhan. Jangan biarkan kami terkena tipu muslihat iblis Tuhan. Yang mengaburkan kasih-Mu, yang mengaburkan penyertaan-Mu atas hidup kami. Tapi biarlah kami, mata hati kami terus terbuka. Kami bisa terus melihat sekalipun masalah di depan kami, sekalipun berat menghadang kami Tuhan. Tetapi kami hanya bisa melihat bahwa kasih-Mu selalu melingkupi kami. Kasih-Mu selalu menutupi kami seperti perisai. Membela kami, melindungi kami ya Tuhan. Kami tahu Tuhan hari-hari ini Tuhan sangat rindu untuk kami kembali kepadamu ya Tuhan. Dan kami mau Tuhan. Dan kami mau ikut rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terus Tuhan berkarya atas setiap hidup kami. Dan kami mau mengikuti-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami mau belajar untuk terus menumbuhkan rasa haus dan lapar kami. Ya, belajar selalu mendengar firman-Mu. Kami mau terus belajar Tuhan, berdoa, berharap, mengandalkan-Mu ya Tuhan. Kami mau belajar selalu membaca firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama, kita pulang dengan berkat Tuhan. Anak muda yang luar biasa, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia, maka diberkatilah masa mudamu, diberkatilah masa depanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah studimu, dan diberkatilah pekerjaanmu. Tuhan akan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan naik terus dan tidak akan pernah turun. Diberkatilah keluargamu dan hubunganmu dengan mereka di dalam perlindungan yang sempurna. Sekarang pulanglah ke rumah masing-masing dengan bawa berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Semua yang percaya sama-sama kita katakan, amin. God bless you.
Teman-teman, teman-teman, cek.